Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penjualan dan pelanggan dari PT e-Market Market Retail untuk memenuhi tugas UAS Intelijensia Bisnis. Adapun anggotanya yaitu ada Elizabeth Caroline dengan NIM 055, ada Adriani Saputra dengan NIM 056, ada Lisken Ratna dengan NIM 080, ada Kainan Syakila dengan NIM 046, dan saya sendiri Wan Syafia Inaya Aulia dengan NIM 074. Pertama ada latar belakang. PT e-Market Retail adalah perusahaan retail yang menggabungkan e-commerce dan toko fisik dalam menjual kebutuhan pokok. Ribuan transaksi terjadi tiap bulan melalui aplikasi, website, dan gerai. Namun, data transaksi, penjualan, dan loyalitas pelanggan masih disimpan dalam spreadsheet dan belum dimanfaatkan secara optimal. Penerapan BI memungkinkan pengolahan data secara menyeluruh untuk menghasilkan insight bisnis, mengenali tren, memahami pelanggan, hingga memprediksi penjualan. BI juga mendukung visualisasi interaktif yang memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya di sini ada arsitektur BI untuk e-market. Arsitektur bisnis intelijen untuk e-market pada gambar di PPT ini mengikuti alur proses yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data mentah hingga menghasilkan insight bisnis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini tahap pertamanya yaitu sumber data. Sumber datanya ini seperti data transaksi penjualan, data pelanggan, serta data real-time dari pos dan platform e-commerce. Selanjutnya, data tersebut kemudian masuk ke proses ETL, Extract, Transform, Load, yaitu tahapan penting dalam pengelolaan data. Pada tahap ekstrak, data diambil dari berbagai sumber file. Kemudian data tersebut transform melalui pembersihan, penggabungan, dan penghitungan field baru untuk membuatnya siap dianalisis. Setelah itu, data di-load ke penyimpanan berbasis cloud yaitu Google Drive. Selanjutnya, data yang telah dibersihkan dan disiapkan disimpan dalam bentuk data warehouse yang terstruktur dalam folder Google Drive dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel fakta dan dimensi menggunakan Google Sheet. Tahapan berikutnya adalah pemrosesan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tools seperti Google Colab untuk analisis lanjut menggunakan Python, serta Excel untuk eksplorasi dan perhitungan dasar. Setelah data dianalisis, hasilnya divisualisasikan menggunakan tools visualisasi yaitu Looker Studio yang mampu membuat dashboard interaktif dan laporan visual yang mudah dipahami. Selanjutnya pada tahap akhir ini dari arsitektur yang telah dibuat menghasilkan output dan insight bisnis seperti dashboard penjualan real time, laporan analitik mendalam, serta rekomendasi bisnis berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan strategis di perusahaan e-market. Next. Nah, untuk penjelasan proses ETL-nya ini, yang pertama, ekstrak. Ekstrak ini ambil data dari transaksi harian penjualan, yaitu dengan nama datasetnya data penjualan minimarket 2024. Terus ada data pelanggan dengan nama datasetnya dataset pembelian pelanggan. Selanjutnya sumber bisa berasal dari pos, e-commerce, dan CRM. Yang kedua ini ada transform. Transform di sini membersihkan kolom harga, hapus RP, dan konversi ke angka. Yang kedua, gabungkan data pelanggan dengan penjualan jika ID pembeli tersedia. Yang ketiga, hitung field tambahan. Yang pertama itu ada margin harga jual dikurang harga beli. Yang kedua, pendapatan sama dengan jumlah terjual dikali harga jual. Dan yang ketiga, waktu ekstrak bulan, hari, minggu dari tanggal. Yang terakhir ini ada load. Load ini datanya disimpan ke dalam Google Drive. Selanjutnya, proses penyimpanan data. Kami menggunakan Google Drive dengan struktur penyimpanan di Google Drive, datanya dimasukkan ke dalam folder yang bernama data. Next. Untuk visualisasi dan analitik ini, menggunakan tools yaitu Looker Studio untuk dashboard penjualan harian dan bulanan, margin produk terbaik, kategori paling laris, analisis pelanggan berdasarkan usia dan gender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Key Performance Indicator. Nah, berikut adalah 3 Key Performance Indicator atau KPI yang bisa diambil dari data penjualan dan pembelian, serta pengaruhnya terhadap bisnis e-market. Yang pertama ada total penjualan harian atau bulanan, jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap hari atau bulan, yang mana total sama dengan harga jual dikali jumlah terjual. Ini memberikan gambaran tren penjualan dan membantu manajemen mengetahui waktu-waktu puncak penjualan atau musim rendah. Strategi promosi dan stok bisa disesuaikan. Yang kedua ada margin keuntungan per produk.
Selisih antara harga jual dan harga beli dikalikan jumlah terjual, atau margin sama dengan harga jual dikurang harga beli dikali jumlah terjual. Mengidentifikasi produk dengan profitabilitas tertinggi dan terendah ini untuk menentukan strategi promosi, diskon, atau penghapusan produk tidak menguntungkan. Yang ketiga ada rasio stok dengan produk terjual atau turnover rate. Mengukur seberapa cepat produk habis terjual dibandingkan stok awal. Yang mana di sini turnover rate sama dengan jumlah terjual per stok awal, dibagi stok awal. Membantu merencanakan restock dan menghindari kelebihan persediaan. Produk dengan turnover tinggi bisa diprioritaskan untuk promosi. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi atau visualisasi menggunakan Looker. Berikut adalah analisis studi kasus retail e-market berupa visualisasinya. Yang pertama ada analisis data pelanggan. Di sini terdapat 3 grafik, yaitu grafik pie chart, terus ada juga line chart sama bar chart. Untuk yang pertama, di sini ada distribusi pelanggan berdasarkan jenis kelamin menggunakan pie chart. Pada visualisasi ini kita bisa lihat komposisi pelanggan hampir seimbang dengan 52% itu laki-laki yang berjumlah 104 dan untuk yang perempuan itu 96 dengan total 48%. Dari grafik tersebut, strategi promosi bisa dibuat netral atau dibuat dua pendekatan berbeda sesuai preferensi gender, karena keduanya memiliki proporsi yang mirip. Yang kedua, ada line chart, distribusi pelanggan berdasarkan usia. Sebagian besar pelanggan berada pada kelompok usia lebih besar dari 45 tahun, lebih dari 45 tahun. Disusul oleh usia 26 sampai 35 tahun dan 36 sampai 45 tahun. Pelanggan berusia kurang dari 25 tahun yang paling sedikit 21 potongan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa produk yang ditawarkan sebaiknya relevan dengan kebutuhan usia 35 tahun ke atas. Atau bisa juga mempertimbangkan kampanye khusus untuk menjangkau pelanggan usia muda yang di bawah 25 tahun. Selanjutnya di sini ada grafik bar chart atau stack bar chart. Segmentasi pelanggan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di sini insight yang bisa kita dapat, kelompok usia di atas 45 tahun didominasi oleh laki-laki. Kelompok 26 sampai 35 tahun relatif seimbang antara laki-laki dengan perempuan, 29 dengan 27. Kelompok usia muda yang kurang dari 25 tahun yang paling sedikit dari kedua jenis kelamin. Segmentasi ini membantu dalam targeting. Misalnya, untuk produk premium bisa ditargetkan pada pria usia lebih dari 45 tahun, sementara kampanye digital bisa menyasar kelompok 26-35 tahun yang lebih adaptif terhadap media online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adrian. Baik, di sini ada analisis data penjualan dan pembelian. Di sini ada drop down list hari, bulan, pemasok, kategori, metode penjualan, dan nama barang. Lalu di sini ada chart link chart, yaitu tren penjualan bulanan. Baik, di sini kita bisa lihat jumlah terjual per bulannya. Terus di sini tertingginya di 47.230. Boleh scroll. Lalu di sini ada pie chart kategori produk paling laris. Di sini ada 5 kategori produk paling laris, yaitu di sini paling laris itu minuman dengan presentase 26,7%. Lalu di sini selanjutnya ada bar chart produk dengan penjualan terbanyak. Di sini ada yang paling tinggi produk 18 dengan jumlah terjual itu 6.000. Lalu selanjutnya di sini ada area chart, yaitu tren pembelian berdasarkan kategori produk, yang dimana ini dilihat berdasarkan per bulan dengan 5 kategori produk. Lalu selanjutnya, di sini ada bar chart pendapatan tertinggi per kategori. Di sini minuman mendapatkan pendapatan tertinggi dari 5 kategori. Lalu di sini selanjutnya ada pie chart atau donut chart efektivitas metode penjualan offline versus online. Yang dimana di sini metode offline lebih berefektif dibandingkan metode online. Lalu di sini selanjutnya ada rata-rata jumlah pembelian per pelanggan. Di sini
Jadi per pelanggan itu dilihat berapa jumlah item dibelinya, lalu ada total belanjanya ada berapa. Misalkan ID pelanggan C091 jumlah item yang dibelinya hampir 3.000, itu total belanjanya hampir 80 juta. Terus di sini ada tabel margin rata-rata per kategori. Di sini yang paling tinggi yaitu produk 60 dengan rata-ratanya hampir 200.000, yaitu di kategori makanan. Selanjutnya di sini ada top 5 margin tertinggi per produk. Di sini yang paling tinggi itu produk 60 dengan keuntungan dari setiap penjualan hampir 74 juta. Lalu selanjutnya bisa di scroll, ada penjualan dan kategori berdasarkan hari. Di sini ada hari dan 5 kategori yang dimana penjualan ini berdasarkan tingginya atau uh, jumlah terjualnya kategori per produk, yang dimana di sini minuman uh, setiap hari memiliki jumlah terjual dengan jumlah tertinggi. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi, analisis, segmentasi, dan targeting. Di sini itu ada scorecard. Scorecardnya ini menampilkan jumlah pembeli, jumlah barang, dan jumlah penjualan. Selanjutnya ada 3 bar chart di sini. Yang pertama itu bar chart untuk segmentasi pelanggan berdasarkan ID pelanggan, dari jarang belanja dan sering belanja. Di sini menunjukkan bahwa tingkat penjualan paling banyak adalah jarang belanja. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan produk favorit per gender. Di sini grafik batang ini memperlihatkan produk-produk terfavorit yang dibeli pelanggan berdasarkan gender. Terlihat di sini bahwa sebagian besar produk perempuan mendominasi jumlah pembelian. Selanjutnya ada segmentasi usia X kategori produk yang dibeli. Ini menghubungkan kelompok usia pelanggan dengan kategori produk. Visualisasi ini berguna untuk menyusun strategi promosi produk berdasarkan usia pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis loyalitas pelanggan dan strategi mengurangi risiko adanya churn. Boleh di-share Google Colab-nya. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk melakukan segmentasi pelanggan untuk menganalisis loyalitas pelanggan. Di sini tuh kita akan menghitung dengan menggunakan metode RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi itu seberapa baru pelanggan itu beli di kita, terus frekuensi itu seberapa sering pelanggan itu beli di kita, dan kalau monetary itu seberapa banyak atau seberapa besar pelanggan itu beli di kita. Boleh ke bawah. Nah, di sini di nomor 1 itu eh, kita mau konversi eh, kolom tanggal pembelian ke dalam date time. Terus kita akan menghitung kapan sih pembeli itu membeli di hari terakhir. Setelah itu kita akan menghitung RFM-nya dengan rumus yang sudah tertera. Lalu kita ganti nama kolomnya menjadi ID pelanggan, resensi, frekuensi, dan monetary. Lalu kita akan menampilkan 5 baris data awal. Boleh di slide lagi. Nah, setelah itu untuk kita menghitung nilai scoring RFM-nya, di sini kita menggunakan fungsi aman dulu, supaya nanti ketika kita menghitung scoring RFM tidak terjadi error. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung untuk scoring RFM-nya. Di sini itu untuk nilai resensinya itu, nilai terkecil itu tuh menggambarkan baru beli. Labelnya itu 4321. Untuk frekuensi dan monetary itu semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi juga skornya. Maka labelnya itu 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan menggabungkan nilai RFM-nya, nilai dari RFM-nya itu menjadi kayak 432 atau 444. Setelah itu kita akan menampilkan, boleh ke atas, menampilkan skor RFM-nya sebanyak 5 baris. Ke bawah dikit. Nah, setelah itu kita melakukan segmentasi nih dari hasil scoring RFM yang udah kita lakukan. Di mana pelanggan terbaik itu memiliki skor sempurna yaitu 444. Lalu di bawahnya ada pelanggan loyal dengan R tinggi dan F tinggi. Lalu di bawahnya lagi ada pelanggan dengan beresiko churn itu R rendah dan F juga rendah. Dan lainnya itu ada pelanggan potensial, di mana pelanggan potensial ini
dia jarang membeli, tapi juga dia berpotensi untuk meningkatkan penjualan juga. Boleh. Nah, setelah itu kita melakukan print segmentasinya, di mana hasil segmentasinya itu pelanggan potensial itu sebanyak 166 dan juga pelanggan terbaik sebanyak 34. Boleh di ke PPT-nya? Nah, untuk strategi mengurangi resiko adanya churn itu yang pertama untuk pelanggan terbaik. Di sini kita boleh menawarkan program loyalitas seperti diskon, voucher, ataupun akses eksklusif. Lalu kita juga harus membangun komunikasi personal, kayak mengucapkan terima kasih atau mengucapkan ulang tahun dan menginfokan info produk baru. Lalu kita juga melibatkan pelanggan tersebut dalam survei atau pengembangan produk. Yang kedua itu ada strategi untuk pelanggan potensial. Di sini kita bisa mengedukasi melalui kampanye pemasaran yang menarik dan juga mudah dipahami. Kita juga bisa memberikan insentif seperti diskon atau loyalty point, dan kita juga dapat meningkatkan ketertarikan lewat konten yang relevan. Nah, lalu yang ketiga itu strategi hindari churn. Pertama itu evaluasi ulang segmentasinya secara rutin. Lalu hubungi pelanggan pasif dengan promosi khusus dan gunakan machine learning untuk prediksi churn lebih akurat dan proaktif. Nah, selanjutnya itu ada analisis harga dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Di sini saya menggunakan Google Colab lagi untuk memperlihatkan hasil visualisasi yang telah dilakukan. Sebelumnya ini saya membagi kategori harga itu ke dalam 4 kategori di slide kedua aja buat kolom kategori. Enggak, di Google Colab maksudnya. Di ke bawah. Nah, di sini saya membuat kolom kategori, di mana tuh ada 4 kategori, kurang dari 10.000, 10 sampai 50.000, 50 sampai 100.000, dan juga lebih dari 100.000. Nah, terus kita akan mengelompokkan data yang tadi itu dan menjumlahkan total pendapatan per kategori harga. Lalu kita akan menampilkannya di dalam bar chart. Jadi, nah, hasil dari visualisasinya ini di mana ternyata kategori harga 10 sampai 50.000 itu tertinggi, yang berarti dia menyumbangkan pendapatan paling besar di toko e-market ini. Hal ini bisa disebabkan eh, karena daya beli konsumen yang paling banyak berada pada kisaran harga tersebut, serta volume penjualan yang tinggi. Produk dalam kategori ini kemungkinan memiliki keseimbangan terbaik antara keterjangkauan dan margin keuntungan. Boleh balik ke slide-nya, Vi? Nah, untuk strategi optimasi pendapatan berdasarkan harga jual itu, yang pertama itu fokus pada produk di kisaran 10 sampai 50.000. Ya, ini meningkatkan variasi produk yang berada dalam kategori harga ini dapat meningkatkan total pendapatan lebih lanjut. Lalu yang kedua itu evaluasi produk dengan harga 10 kurang dari 10 dan lebih dari 100. Produk dengan harga terlalu rendah mungkin memberikan margin keuntungan yang kecil sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah produk-produk ini layak untuk dipertahankan. Sementara itu, produk dengan harga yang tinggi, lebih dari 100.000, perlu strategi pemasaran khusus agar menarik segmen premium yang lebih spesifik. Lalu yang terakhir itu yang ketiga, optimasi harga produk di segmen menengah, yaitu di harga 50 sampai dengan 100.000. Masih memiliki peluang untuk ditingkatkan pendapatannya melalui pendekatan harga yang lebih kompetitif, program diskon, atau peningkatan nilai produk atau value added. Mungkin segitu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk forecasting di sini kami berdasarkan data yang tersedia, kita telah menyimpulkan kalau kita dapat menggunakan metode forecasting berikut ini. Yang pertama adalah ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. Yang kedua adalah machine learning seperti regresi linear. Yang ketiga adalah moving average. Dan data-data yang diperlukan yaitu data historis penjualan, data pelanggan, data produk, dan faktor eksternal seperti musim ataupun cuaca. Selanjutnya, di tahap pertama yaitu pengumpulan data, dan tim yang dibutuhkan yaitu data engineer. Teknologi yang digunakan yaitu ETL tool seperti Apache, NVIDIA atau Talent, dan untuk database misalnya seperti SQL ataupun bukan SQL. Dan untuk data menggunakan data transaksi, pelanggan, produk, dan data eksternal. Untuk pelatihan yang dibutuhkan yaitu pelatihan penggunaan ETL tools dan manajemen data.
Tahap kedua yaitu pengolahan dan analisis data, dan tim yang diperlukan yaitu data analisis. Nah, untuk teknologi yang digunakan bisa menggunakan tools BI seperti Power BI atau Tableau. Dan data yang digunakan yaitu data yang terintegrasi dari tahap pertama. Tahap ketiga adalah visualisasi dan pembuatan laporan, dan tim yang diperlukan yaitu adalah data scientist ataupun BI developer maupun desainer. Teknologi yang digunakan yaitu Power BI, Tableau, ataupun Google Data Studio. Data yang digunakan yaitu hasil analisis dari tahap kedua, dan pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan pembuatan dashboard dan storytelling data. Tahap yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Tim yang diperlukan yaitu adalah manajer, stakeholder, dan juga tim marketing. Teknologi yang dibutuhkan adalah sistem manajemen keputusan ataupun otomatisasi laporan. Data yang digunakan adalah data dashboard dan laporan dari tahap ketiga. Latihan yang diperlukan adalah workshop untuk tim non-teknis dalam memahami dan menggunakan insight. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penerapan bisnis intelligence di PT e-market. Kita memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap data pelanggan dan penjualan. Proses API dan analisis data memungkinkan perusahaan mengidentifikasi tren penjualan, segmentasi pelanggan, serta potensi risiko seperti churn. Dia juga membantu memantau KPI secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Secara keseluruhan, dia menjadi fondasi penting dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efisien dan kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.